Indonesia baru diakui sekarang, masuk ke dalam agama yang diakui di Indonesia. Ateis masuk kategori musyrik, tidak punya agama itu masuk kategori musyrik ya. Dan masih beberapa yang lain. Di India itu menjadikan sapi sebagai Tuhan. Makanya kalau kita bunuh sapi di India itu bisa masuk pasal undang-undangnya nanti. Bunuh Tuhan mereka. Jadi rendang sapi Ya. di sana. Sate. Jadi sate sapi di India. Ya. Monyet juga di sana jadikan Tuhan monyet. Ya. Tuh. Bahkan ada juga kemarin saya sempat nonton di YouTube itu tikus dijadikan Tuhan. Diternakan di kuil mereka dan itu jadikan Tuhan. Inilah musyrik. Jadi teman-teman yang dimuliakan Allah, kata kunci antara ahlul kitab dan musyrik itu, kalau ahlul kitab itu agamanya Allah yang menurunkan seperti Islam, ya. Mereka punya nabi yang juga Allah utus, punya kitab yang juga Allah turunkan melalui para nabi tersebut, namanya ahlul kitab. Yang kedua, musyrik itu agama yang agamanya itu ciptaan manusia, Tuhannya pun ciptaan mereka, nabinya pun ciptaan mereka, gitu. Ya. Apa itu nikah beda agama atau perkawinan beda agama? Pernikahan antara orang muslim atau muslimah dengan non-muslim atau muslimah, ya. Atau dengan orang musyrik dan ahlul kitab. Ini menurut pengertian dari Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah 1989. Jadi intinya nikah beda agama itu ya pernikahan yang dilangsungkan oleh seorang muslim dengan non-muslim, baik muslim maupun muslimahnya. Itu. Nah, sekarang kita mulai masuk bab fikihnya kawan-kawan. Nah, di bab fikihnya kita akan bahas pada malam hari ini ada tiga hukum yang akan kita bahas. Yang pertama nanti apa hukum pria muslim menikah dengan wanita musyrikah. Yang musyrikah tadi yang agamanya ciptaan manusia. Yang kedua nanti kita akan bahas apa hukum pria muslim menikah dengan wanita ahlul kitab. Dan yang ketiga, apa hukum wanita muslimah menikah dengan pria non-muslim. Non-muslim ini bisa jadi musyrik, bisa jadi ahlul kitab. Ya, maka kita bagi kajian kita pada malam hari ini dalam 3 kajian pokok besar ini. Ya, pertama kita akan bahas pria muslim menikah dengan wanita musyrikah. Para ulama sepakat teman-teman, hukum nikah beda agama pria muslim dengan wanita musyrikah hukumnya haram. Berarti kalau kita nikah sama orang Cina musyrik atau ahlul kitab? Musyrik. Berarti jangan nikah dengan amoy. Nikah dengan amoy hukumnya ya Masya Allah. Ada guru kita. Langsung Ustaz, ke depan Ustaz. Oke. Masya Allah. Ya nggak apa-apa ya, beliau di belakang aja. Nanti minggu depan beliau di depan, saya di belakang beliau. Gantian nanti sama Ustaz Dede ya. Oke, ahlan wa sahlan Ustaz. Oke, saya lanjutkan ya kawan-kawan ya. Jadi hukum nikah beda agama pria muslim dengan wanita musyrikah itu hukumnya haram. Kalau haram, ngotot dilakukan berarti pernikahannya sah nggak? Nggak sah. Kalau ngotot terjadi lalu lahir anak dan terjadi jima sama dengan berzina berarti, dan terkaitlah hukum dengan hukum anak yang lahir dari hasil zina. Ya. Binnya pun nanti tidak kepada bapaknya dan begitu seterusnya. Ya. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surah Al-Baqarah 221. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tankihul musyrikat hatta yu'min." Jangan kalian menikahi wanita-wanita yang musyrikah tadi, yang tadi sudah saya sampaikan, sampai mereka beriman. Berarti kalau mereka nggak beriman, tetap nggak boleh, tetap tidak berlaku hukum ini. Wala amatum mu'minatun, kata Allah, hamba sahaya yang beriman khairum min musyrikah, lebih baik daripada menikah dengan musyrikah tadi, walau a'jabatkum, walaupun perempuan musyrikah tadi membuat kalian terpesona, baik penampilan fisiknya maupun mungkin ilmunya maupun mungkin kekayaannya. Hamba sahaya yang beriman walaupun jihad mungkin, walaupun miskin, walaupun mungkin tidak sepintar orang musyrikah tadi, jauh lebih baik kata Allah daripada perempuan yang musyrikah yang membuat kalian menjadi kagum. Jadi clear. Kalau terkait dengan hukum nikah beda agama pria muslim dengan wanita musyrikah, para ulama tidak berbeda pendapat. Mereka sepakat mengatakan hukumnya haram.
Lah tau macam tuh berarti jangan coba-coba nyari amoy habis nih. Ya, ngincar amoy gitu. Ngincar orang-orang musyrikah itu tidak dibenarkan di dalam Islam ya. Ya. Oke. Apalagi dalilnya? Dalilnya firman Allah dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, wala tumsiku bi'isamil kawafir. Jangan kalian, kata Allah, berpegang atau memegang benih-benih kekufuran baik dalam pernikahan, termasuk dalam hal ini menikah dengan wanita musyrikah tadi ya. Yang kedua, apa hukum nikah beda agama pria muslim dengan wanita ahlul kitab? Nah, ini ada ikhtilaful ulama, perbedaan pendapat para ulama terkait dengan hukum nikah beda agama pria muslim dan wanita ahlul kitab. Apa penyebab perbedaannya? Penyebab perbedaannya adalah sama nggak ahlul kitab zaman sekarang dengan ahlul kitab zaman dulu. Nah, itu masalahnya di situ. Ya. Karena terjadi perbedaan definisi tersebut atau dalam memaknai makna ahlul kitab itu, terjadilah perbedaan hukum nanti. Jumhur ulama itu mengatakan boleh hukumnya kita menikah dengan ahlul kitab. Berarti kalau ada orang Kristen ya, masalahnya Kristen zaman sekarang bisa nggak disebut dengan ahlul kitab atau tidak ya. Kemudian orang Yahudi. Nah, kalau menurut jumhur kita boleh menikah dengan mereka. Dalilnya apa? Al-Maidah ayat 5. Jadi kalau ada orang nanya apa hukum menikah dengan ahlul kitab, ya boleh. Dalilnya Al-Maidah ayat 5 ya. Allah berfirman, "Al-yauma uhilla lakumut thayyibat." Hari ini kata Allah kami halalkan buat kalian makanan yang baik-baik. Wa ta'amul ladzina utul kitab, boleh memakan makanan yang diberikan alladzina utul kitab, orang-orang yang diberi Alkitab, Yahudi sama Nasrani tadi. Hilul lakum wa ta'amukum hilul lahum, makanan kita juga halal buat mereka, ahlul kitab. Ya. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitab min qablikum. Halal juga bagi kita menikahi wanita-wanita yang beriman, dan halal pula kita menikahi wanita-wanita yang terjaga dari kalangan ahlul kitab, Yahudi sama Nasrani tadi. Idza ataitumuhunna ujurahunna, ketika kalian kasih mahar buat mereka. Ya. Berarti tetap di dalam Al-Maidah ayat 5 ini, berdasarkan ayat ini para ulama sepakat mengatakan boleh hukumnya kita menikah dengan ahlul kitab. Ya. Yahudi sama Nasrani. Namun mazhab Hanafi atau menurut Hanafiyah ada dua hukum menikah dengan ahlul kitab. Pendapat yang pertama menurut mereka, kalau ahlul kitabnya itu adalah ahlul kitab yang harbi tadi, yang ngajak kita berkelahi terus, yang memusuhi kita, maka makruhnya menjadi makruh tahrim, makruh yang mendekati hukum haram. Tapi kalau ahlul kitabnya ahlul kitab yang zimmi, tidak memusuhi kita, tinggal di negara muslim, bayar pajak itu, bayar jizyah, maka hukum menikahnya makruh tanzih. Ya, makruh tanzih. Karena menurut mazhab Hanafi, hukum itu ada berapa kemarin? Ada 7 ya, tidak 5. Kalau menurut jumhur hukum itu ada 5. Wajib, sunnah, haram, makruh sama mubah. Tapi menurut mazhab Hanafi hukum itu ada 7. Ada fardu, ada wajib, ada sunnah, ada makruh tahrim, ada makruh tanzih, ada mubah. Ada 7 jadi. Ya. Menurut mazhab Maliki atau Malikiyah, menikah dengan ahlul kitab itu di mazhab mereka itu ada 2. Pertama, makruh mutlak, artinya makruh ya. Secara hukumnya makruh, dibenci. Tapi tidak pada level haram, kalaupun terjadi ya hanya dibenci saja, makruh. Namun ada pendapat yang kedua dari mazhab Maliki itu mengatakan mubah. Boleh berdasarkan ayat ini, sama seperti pendapat jumhur ulama. Sedangkan mazhab Syafi'i membagi hukum menikah dengan ahlul kitab itu ada 2, tergantung dengan kondisi mereka tadi. Kalau ahlul kitab yang zimmi, maka hukumnya makruh biasa. Ya. Tapi kalau ahlul kitabnya adalah ahlul kitab yang harbi, yang ngajak kita berkelahi, yang memusuhi kita, yang nggak suka sama kita, maka hukum makruhnya lebih keras, ya, lebih keras daripada makruh yang biasa tadi, ya. Karena mazhab Syafi'i tidak mengenal namanya makruh tahrim atau makruh tanzih tadi. Mereka hanya mengenal makruh biasa saja, ya. Hanya level makruhnya itu lebih keras ketika
kafirnya kafir harbi ya. Dan makruh menurut mazhab Syafi'i ini teman-teman punya 3 syarat. Menjadi makruh hukum menikah dengan ahlul kitab itu jika yang pertama, ketika kita menikah dengan ahlul kitab, kita tidak berharap mereka masuk Islam, hanya sekedar nikah aja. Nah, 1 syaratnya. Yang kedua, masih ada pilihan wanita muslimah yang lain yang bisa kita nikahi selain ahlul kitab itu. Yang ketiga, kita khawatir jatuh kepada perbuatan zina. Maka ini syarat makruhnya. Dan makruh ini hukumnya bisa berubah menurut mazhab Syafi'i menjadi sunnah. Sunnah itu apa? Sangat dianjurkan ya. Jika kebalikannya ya, ketika menikah dengan ahlul kitab kita berharap dia bisa masuk Islam, maka itu lebih disunahkan. Namun pada posisi kita yakin bisa merubah dia, mengajak dia masuk ke dalam agama Islam. Kalau kita sendiri tidak yakin, malah kita yang pada posisi lemah, maka tetap hukumnya makruh ya. Tapi kalau kita pada posisi mampu, yang misalkan kayak Ustaz Dede kan mampu lah insya Allah ya, nikah dengan ahlul kitab membuat dia masuk Islam ya. Misal